Hari ini melanjutkan pelajaran kita, dan ini adalah bagian yang keempat dari pelajaran kita terkait dengan masalah persembahan. Jadi saya kembali mengulangi kronologi pembahasan kita ya. Pertama kita membahas soal hal-hal penting yang perlu diketahui tentang persembahan kepada Tuhan. Nah, di situ kita sudah bahas 4 hal. Pertama adalah bahwa persembahan tidak harus dalam bentuk uang, tapi waktu, tenaga, perhatian, karunia, talenta kita, semua itu adalah persembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah persembahan yang besar belum tentu baik dan yang kecil belum tentu jelek. Karena Tuhan melihat pengorbanannya, bukan jumlahnya. Yang ketiga, persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kita dan persembahan kita. Kalau ini bukan sesuatu yang penting, Tuhan tidak akan memerintahkannya di dalam Alkitab. Dan yang keempat, persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau hidupnya jahat. Tuhan tidak akan menerima karena korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Itu hal pertama yang kita sudah bahas. Yang kedua, kita sedang ada dalam pembahasan tentang kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, kalau persembahan itu bukan hanya uang, maka sebenarnya kita dituntut untuk memberikan segala-galanya kepada Tuhan itu yang terbaik. Nah, pertama yang kita sudah bahas adalah Tuhan memang menuntut persembahan yang terbaik. Itu sudah kita pelajari, ditunjukkan lewat banyak ayat. Memang Tuhan menuntut yang terbaik. Kedua, Tuhan melarang atau mengecam persembahan yang jelek atau yang buruk. Itu dikecam, larang oleh firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan senang dan menerima persembahan yang baik atau yang harum. Yang keempat, mengapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan masuk kepada teladan-teladan persembahan yang terbaik. Kita hari ini melihat teladan-teladannya. Dan saya akan memberikan beberapa teladan. Pertama, mari kita lihat persembahan Habel. Ya, ini teladan yang pertama dalam hal memberikan persembahan. Mari kita lihat Kejadian 4, 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi teks ini menceritakan bahwa Habel itu memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Dan ternyata korban persembahan dari Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Atau Tuhan menerima korban persembahannya, sementara korban persembahan dari Kain kakaknya itu tidak diindahkan, alias ditolak. Jadi berarti persembahan Habel itu persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Sementara persembahan Habel itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan Habel dan mau menerima. Dan Tuhan tidak senang dengan persembahan Kain dan menolaknya. Nah, kalau memang persembahan Habel itu diterima, pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Tuhan berkenan terhadap persembahannya Habel? Nah, saudara-saudara, karena ayat yang kita baca ini tidak hanya berbicara tentang persembahannya Habel yang diterima, tapi juga persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, maka banyak penafsir menganggap bahwa alasan yang menyebabkan korban persembahan Kain tidak diterima adalah kebalikan dari mengapa persembahan Habel diterima. Saya ulang. Banyak penafsir mengatakan bahwa alasan mengapa persembahan Kain tidak diterima adalah kebalikan dari mengapa persembahan Habel itu
diterima. Dengan kata lain, saudara, menemukan alasan. Kalau kita tahu alasan mengapa sampai persembahan Kain tidak diterima, kita tinggal balik saja. Begitu kita balik, kita tahu mengapa persembahan Habel itu diterima. Nah, lalu pertanyaan kita sekarang adalah mengapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima? Nah, ini ada banyak penafsiran, ya. Penafsiran pertama mengatakan bahwa persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan, atau Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena dia mempersembahkan sebagian saja. Perhatikan ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Jadi mengapa Tuhan sampai menolak persembahan yang Kain? Karena dia memberikan sebagian. Itu ada penafsiran seperti itu. Saya pernah baca satu tulisan dari GKKB Pontianak. Itu dikasih dalam renungan mereka. Bunyinya begini. Alkitab mengatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Sebagian sebenarnya bisa diterjemahkan seadanya. Apa adanya. Jadi Kain hanya memberikan apa yang adanya saja. Yang ala kadarnya. Bukan yang terbaik. Bukan yang total. Kain menganggap remeh persembahan kepada Tuhan. Dia tidak mempersembahkan persembahannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Memberi yang seadanya itu menunjukkan bahwa Kain tidak sungguh-sungguh dalam memberi kepada Tuhan. Jadi ini pandangan pertama mengatakan, ditolak karena hanya kasih sebagian dan itu tidak sungguh-sungguh. Nah, tapi saya ada keberatan terhadap pemahaman semacam ini. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa kata sebagian itu tidak ada dalam teks aslinya. Dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani, teks itu, ayat itu bunyinya seperti ini. Nah, saudara, di situ kalau kita melihat, kalau diterjemahkan secara literal dari bahasa Ibraninya, maka bunyinya begini. Dan terjadilah setelah beberapa waktu Kain mempersembahkan hasil tanah sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, dan itu tidak ada kata sebagian di situ. Ini juga kalau lihat dua terjemahan ini, King James dan Basic Bible English, saudara akan lihat di sana kata sebagian itu tidak ada. Kalau ke teks Ibrani tadi itu ada kata mipri dan itu diterjemahkan sebagai dari hasil. Jadi dipersembahkan dari hasil. Jadi menunjukkan bahwa memang Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya sebagai persembahan, tapi tidak ada sebagian. Beberapa orang mengatakan bahwa penambahan kata sebagian di dalam terjemahan Indonesia untuk memberi kesan bahwa Kain itu membawa hasil tanahnya, tapi tidak memberikan yang terbaik. Tapi bagaimanapun juga, dari bahasa asli tidak ada kata sebagian itu. Itu keberatan saya pertama. Lalu keberatan yang kedua adalah bahwa Habel pun tidak dikasih tahu bahwa dia memberikan seluruhnya. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Tidak dibilang dia kasih hasil semuanya. Dan keberatan yang ketiga adalah bahwa dari prinsip yang lain di ayat yang lain kita sudah lihat Tuhan tidak memperhatikan jumlah. Tapi pengorbanannya yang dilihat dan bukan jumlah. Ingat janda di Lukas 21, janda miskin itu. Dia memberi jumlahnya sedikit, tapi justru dipuji melebihi persembahan-persembahan orang kaya. Nah, jadi rasanya bukan karena memberi sebagian, makanya persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Lalu apalagi kalau memang bukan itu? Ada pandangan kedua. Pandangan kedua, dan ini boleh dibilang sebagai pandangan mayoritas penafsir. Itu mengatakan bahwa persembahan Habel itu diterima karena Habel memberikan persembahan berdarah. Coba lihat Kejadian 3 dan 4. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Hasil tanah itu tidak berdarah. Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, itu tidak berdarah. Tapi ayat 4, Habel mempersembahkan
Kurban persembahan dari anak sulung kambing domba. Kalau dipersembahkan anak sulung dan kambing domba yang nanti disembeli, maka itu kurbannya kurban berdarah. Jadi Tuhan menolak persembahan Habel karena tidak berdarah. Terima punya Habel karena berdarah. Saya kasih beberapa komentar ya. Pertama dari William Barclay. Dia bilang begini. Tidak ada petunjuk mengapa Allah lebih mengindahkan kurban Habel dari kurban Kain. Mungkin saja bahwa satu-satunya kurban yang dipersembahkan manusia kepada Allah ialah miliknya yang paling berharga. Dan milik yang paling berharga itu ialah hidupnya sendiri. Dan bagi bangsa Ibrani, darah senantiasa berarti hidup. Kita dapat memahami hal itu sebab jika darah dicurahkan keluar, maka kehidupan akan binasa. Atas dasar itu, maka satu-satunya korban yang benar kepada Allah adalah korban darah. Korban Habel adalah makhluk hidup, sedangkan korban Kain bukan. Maka dari itu korban Habel lebih dapat diterima. Saya kasih lagi John Wesley Brill. Habel menurut kehendak Allah, sedangkan Kain tidak. Tapi bagaimana kehendak Allah dinyatakan? Hal itu ditulis dalam Kejadian 3:15, di mana Injil untuk pertama kali disebutkan. Habel memahami perjanjian itu, bahwa seorang penebus akan datang dengan kematiannya. Penebus itu akan mengadakan suatu korban karena dosa. Karena semua itu Habel mengorbankan seekor domba. Korban domba dituntut oleh Allah dari Adam dan Hawa pada waktu mereka berdosa. Lagi pula Tuhan telah memberikan lukisan tentang korban domba pada waktu Tuhan menyembelih domba dan menggunakan kulitnya untuk pakaian Adam dan Hawa. Pastilah Tuhan sudah menyuruh mereka mempersembahkan domba sebagai korban karena dosa. Kain dan Habel mengetahui hal itu, tapi Kain tidak menurut perintah Tuhan lalu mempersembahkan buah-buahan. Kain tidak beriman bahwa Allah akan menjadikan juru selamat seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3:15. Walford. Karena Habel percaya pada pernyataan Allah mengenai korban-korban, maka dia mempersembahkan korban domba yang bertentangan dengan korban Kain yang tidak berdarah. Oleh karena itu Habel merupakan tipe dari Kristus dalam hidupnya sebagai gembala, dalam persembahannya dan dalam kematiannya. Tadi saya bilang mayoritas penafsir begitu ya. Wycliffe. Habel mempersembahkan kurban yang diperkenan, yaitu kurban darah. Jadi ini masalah darah, makanya diterima. Saya juga mempunyai keberatan terhadap penafsiran ini. Pertama, Kain memang mempersembahkan dari hasil bumi karena dia petani. Di ayat 2 itu ya. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kalau Kain menjadi petani, maka hasil taninya yaitu ya buah-buahan, sayur-sayuran. Apakah salah kalau dia mempersembahkan kepada Tuhan dari hasil tanah dia karena memang dia petani? Kalau Habel itu dia gembala kambing domba dan dia mempersembahkan kambing domba sebagai hasil kerja dia, wajar. Tapi kenapa Kain dipersalahkan? Karena pekerjaannya. Lalu yang kedua, saudara, walaupun ada kata-kata penafsiran seperti tadi, tapi faktanya belum ada perintah yang cukup jelas untuk korban berdarah pada zaman Kain dan Habel. Itu baru terjadi di zaman kemudian, zaman Musa, baru sistem kurban berdarah itu ditentukan. Ya, seperti kata Wesley Brill tadi, bahwa Tuhan sudah sembelih domba untuk kasih jadi pakaian. Ya, itu memang benar, tapi itu membuat ada proto-evangelium, Injil mula-mula di Kejadian 3:15. Tapi bagi saya itu tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa memang Tuhan sudah memerintahkan kurban berdarah. Selain itu, keberatan saya yang ketiga adalah istilah kurban persembahan di dalam bagian itu tidak harus menunjuk pada kurban berdarah. Nah, coba lihat satu komentar dari John Davis. Dia bilang begini. Istilah yang diterjemahkan kurban persembahan dalam bagian ini adalah minha. Dipakai dalam hukum kitab imamat tentang kurban sajian tanpa penumpahan darah, yang terdiri atas tepung dan minyak atau tepung yang dibubuhi kemenyan. Istilah ini dipakai juga dalam perjanjian lama dalam arti yang lebih luas,
termasuk baik persembahan tanpa penumpahan darah maupun persembahan dengan penumpahan darah. Jelas yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti yang lebih luas. Jadi kalau dikatakan bahwa itu korban persembahan, itu tak harus berarti berdarah. Karena di kitab Imamat yang disebut korban persembahan juga tidak melulu berdarah. Ada korban persembahan minha yang tidak berdarah. Contoh Imamat pasal 2. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung. Tepung kan tidak berdarah. Yang terbaik dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan. Itu juga tidak berdarah. Ayat 4. Dibakar dalam pembakaran roti haruslah itu dari tepung yang terbaik. Lagi-lagi tepung. Itu tidak berdarah. Lalu ayat 14. Jika engkau hendak mempersembahkan kurban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di api. Bulir gandum, lagi-lagi itu tidak berdarah. Nah, kalau memang itu tidak berdarah dan itu juga disebut minha di dalam kitab Imamat, mengapa kita harus menafsirkan bahwa kurban kain ditolak karena tidak berdarah? Jadi menurut saya dua penafsiran itu tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa itulah alasan mengapa Habel diterima atau kurban kain ditolak. Kalau memang ada kelemahan dari dua penafsiran tadi, lalu pertanyaannya, jadi yang benar yang mana? Yang apa yang menyebabkan korban Habel diterima, korban Kain ditolak? Nah, ini yang ketiga. Saya berpendapat bahwa persembahan Kain ditolak karena dia tidak beriman di hadapan Tuhan, di samping bahwa sikap atau hidupnya itu jahat. Nah, ini kita harus mengacu kepada bagian lain dari Alkitab. Sekarang coba lihat Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi ditekankan sini karena iman. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan di atas itu karena iman. Karena iman itu dia memberikan persembahan yang lebih baik, tapi dia memperoleh kesaksian bahwa dia benar. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa ternyata Habel itu orang beriman atau orang benar. Matius 23. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu. Habel orang benar. Dalam Contemporary English Version, the good man Abel. Habel orang baik itu. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ternyata Habel itu orang beriman. Habel itu orang benar. Habel itu orang baik. Nah, kalau kita menemukan penyebabnya yang satu, maka itu yang satu kebalikannya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kalau Habel orang beriman, berarti Kain tidak. Habel orang benar, Kain tidak. Habel orang baik, Kain bukan orang baik. Dan itulah kesaksian tentang Kain. Lihat 1 Yohanes pasal 3. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebab ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Perhatikan di bagian awal tadi, di ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain berasal dari si jahat. Itu di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang begini. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Berarti Kain ini anak iblis. Nah, kalau Kain dikatakan berasal dari si jahat atau anak iblis, maka pasti Kain bukan orang beriman. Karena kalau dia anak iblis, Yesus waktu bicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, itu bilang apa? Yohanes 8 ayat 84, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, dia pembunuh manusia sejak semula,
dan tidak hidup dalam kebenaran, di dalam dia tidak ada kebenaran. Seorang anak iblis itu di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau Kain dikatakan dia berasal dari si jahat atau dia adalah anak iblis, ya berarti di dalam Kain itu tidak ada kebenaran. Kalau di dalam Kain tidak ada kebenaran, tidak mungkin Kain itu orang beriman. Tidak beriman kok kasih persembahan? Oh, tidak semua orang yang kasih persembahan beriman. Bahkan tidak semua orang yang melayani Tuhan beriman. Tidak semua orang yang berbakti beriman. Yudas Iskariot saja, Yesus bilang, aku telah memilih 12 di antara kamu, salah satu di antaramu iblis. Padahal itu rasul. Itu rasul yang dipilih, salah satu dari antaramu iblis itu. Dan dia tidak pernah percaya. Yudas tidak pernah menjadi percaya. Yesus bilang, apa? Kamu semua sudah bersih, tapi tidak semua. Maksudnya, kamu semua murid-murid ini sudah bersih, tapi tidak semua. Artinya satu belum bersih. Berarti Yudas itu. Makanya rasul pun itu bisa bukan orang percaya. Makanya saya selalu ngomong, kalau rasul jabatan tertinggi dalam perjanjian baru saja, itu bisa bukan orang percaya, bisa anak iblis, maka pendeta pun itu bisa adalah anak iblis. Maka jangan pasti bahwa semua pendeta pasti adalah orang percaya. Tidak, anak iblis bisa. Makanya saya bilang, silakanlah gereja yang kalau pendetanya tuh anak iblis, tiap hari Minggu orang datang dulu dan dengar anak iblis khotbah dari mimbar. Kan itu silakanlah itu ya. Silakan. Coba saudara lihat tuh Yudas Iskariot itu. Kan dia, Yesus bilang dia itu salah satu dari antaramu iblis. Dia bukan orang percaya. Makanya dia tidak selamat. Tapi coba pikirkan. Waktu Yesus utus murid-murid pergi menginjil, Yudas ikut? Ikut tuh. Ya kan? Sebelum utus tadi Matius 10, Yesus kasih kuasa untuk usir setan-setan. Ya. Sembuhkan orang sakit. Itu mungkin mereka diutus bikin KKR kesembuhan itu ya. Untuk usir setan-setan. Jadi mungkin saja Yudas usir setan. Yudas usir iblis. Tapi Yesus bilang salah satu di antaramu iblis. Ini iblis usir iblis. Sehingga tidak aneh kalau orang bukan orang percaya tapi kasih persembahan. Bukan orang percaya tapi melayani. Bukan orang percaya tapi bisa bikin KKR. Ya kan? Tuhan di Matius pasal 7, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Yesus bilang apa? Nyalah kau pembuat kejahatan. Kalau saudara geser sedikit ke atas, ayat 15, itu tentang nabi-nabi palsu. Berarti nabi palsu, jangan heran, nabi palsu bisa bikin mujizat pakai nama Yesus juga. Coba ingat, waktu Musa bikin mujizat di tanah Mesir, dukun-dukun Mesir juga bisa bikin kan? Jadi mujizat itu tidak menunjukkan kesejatian seseorang. Maka kalau saudara adalah orang yang gila mujizat, saudara gampang ditipu. Nah karena itu maka tidak aneh bahwa Kain berasal dari si jahat, tapi dia juga bawa korban persembahan. Nah pada waktu Kain itu bukan orang beriman, dan dia berikan persembahan tanpa iman. Lihat Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, maka orang memberikan persembahan tapi dia tidak beriman, berdosa. Orang melayani tapi tidak beriman, berdosa. Orang berkhotbah seperti saya tapi tidak beriman, berdosa. Jadi WL tapi tidak beriman, berdosa. Pengurus gereja tidak beriman, berdosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka Habel yang memberikan persembahan tapi tidak beriman, itu bukan hanya tidak berkenan, tapi bukan hanya tidak diterima, tapi malah menjadi dosa. Nah sekarang coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 12 lagi, sekali lagi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya dia membunuh? Sebab segala perbuatannya. Jadi Kain membunuh makanya jadi jahat, atau dia jahat makanya membunuh? Jahat makanya bunuh, bukan bunuh baru jadi jahat.
Tapi sudah jahat baru membunuh. Itu berarti bahwa sebelum Kain membunuh Habel, sudah jahat. Itu berarti hidup Kain hari-hari itu jahat. Maka pada waktu dia datang dan memberikan persembahan kepada Tuhan, itu juga sudah jahat, dalam hidup jahat itu. Maka dengan kata lain, hari-hari dia hidup jahat, tapi waktu datang persembahan, untuk kasih persembahan, dia beri. Maka itu membuat Tuhan tidak berkenan kepadanya, dan itu jelas kontras dengan hidup adiknya yang dikatakan dia orang benar. Dia orang beriman, dia orang baik. Nah, mengapa sampai dalam surat 1 Yohanes itu menyinggung Kain di sana dan juga Habel. Nah, kita lihat konteksnya. Mulai dari ayat 10 ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi rupanya Yohanes lagi bicara soal mengasihi saudara. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi tekanannya ini konteks ini saling mengasihi. Baru ayat 12, bukan seperti Kain. Kalau begitu konteks ini menunjukkan bahwa Kain itu orang yang tidak mengasihi saudara. Tidak ada kasih di dalam diri Kain. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, perbuatan adiknya benar. Jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut, dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Konteks Yohanes itu adalah soal mengasihi. Dia mengangkat contoh Kain di situ sebagai contoh orang yang ternyata tidak ada kasih di dalamnya, yang melalui ayat yang ke-10 tadi, inilah tandanya anak Allah dan anak iblis. Maka begitu tidak ada kasih di dalam diri Kain, Kain itu anak iblis. Nah, maka disinilah kita melihat bahwa ada banyak kita melayani tapi kita tidak ada kasih ya. Sambil melayani tapi membenci orang. Sambil melayani tapi hidup jahat dengan orang. Sambil melayani fitnah orang. Sambil melayani dengki dengan orang. Sambil melayani iri dengan orang. Tidak ada kasih di dalam. Dan ini menurut Yohanes ini ciri dari anak iblis, persis seperti Kain. Lalu kalau model seperti ini, bagaimana mengharapkan bahwa pelayanannya berkenan pada Tuhan? Bagaimana persembahannya berkenan pada Tuhan? Nah, ini penting bahwa ternyata kita bisa melihat bahwa bagi Tuhan jauh lebih penting diri kita sebagai yang memberi persembahan daripada persembahan itu sendiri. Jauh lebih penting diri kita sebagai pelayan Tuhan daripada pelayanan itu sendiri. Tapi kan kita kadang-kadang lebih fokus kepada pelayanan, lupa diri kita ini bagaimana. Yang penting pelayanannya bagus. Soal diri kita rusak, nggak apa-apa. Yang penting servisnya bagus, ditampil di depan layar bagus, tapi hidup kita buruk begitu luar biasa juga, kita nggak pusing itu. Padahal kita lihat di sini Tuhan jauh lebih peduli daripada orangnya, daripada persembahannya. Pelayannya daripada pelayanannya. Sekarang perhatikan Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Dari ayat 4 saja ada dua. Yang pertama Habel, yang kedua korban persembahan. Tapi yang diindahkan lebih dulu bukan korbannya, Habelnya. Habis Habel baru korban persembahan. Pola yang sama berlaku bagi Kain. Tapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Ada dua, Kain dan korban persembahan. Yang diindahkan lebih dulu, yang tidak diindahkan lebih dulu, Kain. Begitu Kain tidak diindahkan, korban persembahannya tidak diindahkan. Berarti waktu dua orang ini datang bawa kurban, pertama-tama Tuhan lihat Kainnya, Habelnya. Habis itu baru persembahannya Kain, persembahannya Habel. Artinya diri itu lebih penting.
Makanya di bagian yang lain itu yang kita sudah pelajari itu ya, kurban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan bukan hanya tidak terima, tapi Tuhan jijik itu. Tuhan keji melihat kehidupan orang yang tidak beres. Kita semua ini juga berdosa juga ya, tapi ada orang yang berdosa dengan sikap tegar tengkuk. Nah, dengan sikap tegar tengkuk, lalu datang melayani. Bahkan ada orang sambil melayani, sambil berdosa. Oh saudara-saudara, Tuhan bicara pada saya. Padahal Tuhan tidak bicara. Nah itu kan dia sedang menipu pada saat sementara berkhotbah kan? Bayangkan, sedang berkhotbah, berdosa. Ya kalau memang saudara betul-betul dengar suara Tuhan ya silakanlah. Tapi kalau dia sendiri tahu bahwa dia bohong, itu kan artinya sengaja menipu di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah khotbah fitnah orang. Itu artinya sedang melayani itu sedang berdosa. Nah maka di sini nih kita bisa lihat bagaimana kita mengharapkan Tuhan menerima pelayanan kita dan persembahan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengindahkan Habel, korban persembahannya. Tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Sekarang perhatikan komentar dari John Davis. Sudah dapat dipastikan bahwa Kain bersifat memberontak. Perjanjian baru mengajarkan bahwa iman Habel menjadikan persembahannya dapat diterima. Perjanjian lama mengajarkan Allah akan menolak korban yang paling sempurna jika korban itu dipersembahkan dengan hati yang melawan. Yesaya 1, Hosea 6, Mika 6. Akan tetapi karena Musa tidak mencatat perintah Allah untuk membawa korban persembahan atau ketentuan-ketentuan untuk korban itu, kemungkinan besar satu-satunya alasan persembahan Kain ditolak adalah sikapnya ketika mempersembahkan korban persembahannya itu. Maka sikap ini menentukan. Semua pembahasan ini membawa kita sampai pada kesimpulan bahwa Habel memberi persembahan pada Tuhan, dan di mata Tuhan persembahan itu adalah persembahan yang baik. Karena Habel beriman dan hidup benar di hadapan Tuhan. Perhatikan kata-kata John Gill. Seperti ada tertulis dalam versi Ethiopia, maksudnya Alkitab terjemahan Ethiopia, kurban yang dipersembahkannya, yang meskipun tidak jahat dari segi materi dan substansinya, maksudnya barang yang dia bawa itu, sayur, mayur, buah-buah itu sebenarnya tidak jahat dari segi materi atau substansinya, namun demikian dipersembahkan dengan pikiran yang jahat, dengan hati yang munafik, dan tanpa iman pada pengorbanan Kristus, sehingga tidak dapat diterima oleh Allah. Sedangkan di sisi lain, korban yang dipersembahkan saudaranya, Habel, dipersembahkan dengan iman pada Kristus, yang dengannya ia memperoleh kesaksian bahwa dia benar, dan bahwa pekerjaan yang ia lakukan adalah pekerjaan yang benar, yang dilakukan dengan iman, dan dengan demikian dapat diterima oleh Allah. Nah ini sesuatu yang penting yang perlu kita teladani. Sekali lagi, banyak orang memberi persembahan pada Tuhan. Banyak orang memberikan waktu kepada Tuhan. Banyak orang memberikan tenaga pada Tuhan. Banyak orang beri perhatian pada Tuhan, tapi mereka tidak memperhatikan hidupnya. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh beriman atau belum? Dan apakah atau bagaimanakah hidup mereka di hadapan Tuhan? Bagaimana sikap mereka terhadap sesama? Apakah mereka mengasihi saudara-saudaranya atau malah membenci saudara-saudaranya seperti konteks di Yohanes tadi? Fakta bahwa Tuhan bisa menolak persembahan Kain menunjukkan Tuhan tidak sembarangan menerima persembahan. Tuhan tidak sembarangan menerima pelayanan. Tuhan tidak sembarangan menerima ibadah. Tuhan baru mau menerima itu kalau itu lahir dari iman. Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman. Hidup benar di sini bukan berarti tanpa dosa sama sekali. Tapi tidak hidup dalam dosa dengan sikap tegar tengkuk. Pikirkan ini, ada banyak orang terlibat pelayanan, tapi mereka Kristen KTP saja. Hanya KTP saja Kristen. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh, tapi setiap kali ibadah, mereka terlibat di dalam pelayanan, memberi persembahan uang, bahkan dalam jumlah yang besar. Bahkan saudara ya, ada orang yang giat sekali, tapi tanpa pengertian iman yang benar, mereka nggak selamat. Mari lihat Roma pasal 10. Lihat ayat 1. Saudara-saudara, kata Paulus,
keinginan hatiku, jadi Paulus ingin, dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kalau Paulus baru ingin supaya mereka diselamatkan, Paulus mendoakan supaya mereka selamat, berarti mereka belum selamat. Paulus tahu mereka belum selamat. Tapi bagaimana kondisi orang-orang yang belum selamat ini? Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti orang giat untuk Allah saja belum tentu selamat. Ini sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Masalahnya apa? Tanpa pengertian yang benar. Nah coba saudara pikir, ada berapa banyak orang sekarang giat untuk Allah, tapi pengertiannya tentang kebenaran nggak ada. Jangan-jangan banyak orang yang giat di gereja masuk neraka. Karena berapa yang punya pengertian yang benar? Pengertian yang benar ini pengertian yang terkait dengan Kristus. Pada waktu mereka berpikir, makanya di ayat 3 dia bilang, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Aneh ya, ada orang giat untuk Allah, sungguh-sungguh lagi, tapi tidak kenal kebenaran. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Aneh juga, giat untuk Allah, tapi berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ada orang giat untuk Allah, tapi tidak takluk kepada kebenaran. Yang ini, jenis ini banyak hari ini. Yang model begini, nggak akan selamat. Yang di ayat 1 tadi, keinginan dan doaku supaya mereka selamat, berarti mereka belum selamat. Nah inilah yang membuat saya kadang-kadang merasa sedih bahwa ada begitu banyak orang terlibat di dalam pelayanan, giat, gigih sekali, tapi tidak selamat. Dan inilah kesedihan sebenarnya. Saya kira nanti ada banyak orang yang kaget di akhir zaman nanti atau pada waktu mati. Dia kira dia masuk surga. Ternyata mendaratnya kok panas. Ya, panas itu ya. Dan kita kaget karena mungkin ada orang-orang yang kita pikir mestinya di surga, tapi kok sampai sana kok dia kok nggak ada. Ya. Atau yang masuk neraka juga kaget juga. Saya pikir Bapak tidak di sini, ternyata ada. Ya kan ada ilustrasi yang bilang ada pendeta mati, tahu-tahu mendarat di neraka. Dia jalan-jalan, dia lihat teman pendeta lain. Dia bilang, kamu di sini juga? Oh, kamu juga? Diam-diam Pak Ketua Sinode juga ada di sebelah. Ya, artinya ya itu tidak aneh kan? Karena kalau rasul saja bisa masuk neraka, sekedar ketua sinode bisa itu. Ya, pendeta-pendeta juga saya yakin pendeta banyak masuk neraka. Tentu saya yakin, karena banyak pendeta tidak mengerti kebenaran, banyak pendeta hidup jahat, sementara mengkhotbahkan giat untuk Allah tapi melawan kebenaran. Yang seperti ini ibadahnya tidak diterima. Jadi hari ini kita belajar teladan memberi persembahan. Teladan Habel. Artinya bahwa memberi persembahan itu harus lahir dari iman. Dan perhatikan cara bagaimana kita hidup. Baru Tuhan menerima persembahan kita. Lalu siapa lagi yang bisa kita teladani dalam urusan persembahan? Nah, kita sambung Sabtu depan. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin.